Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, dalam satu kasus peradilan, konon sering terjadi tawar-menawar dan harganya cukup fantastis. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Kalau kita baca dari koran-koran itu, dalam kasus dakwaan perkara pelecehan seks dari pendangdut terkenal Syaiful Jamil, itu terjadilah tawar-menawar antara putusan hakim dengan sejumlah uang yang ditawarkan. Ya, dalam sidang kakaknya sang pesakitan tadi itu terungkap bahwa kakaknya inilah yang menjadi maklar kasus. Ya, dia yang mencoba menawar-nawar dengan pengadilan, hakim di pengadilan Jakarta Pusat, bahwa kalau bisa hukumannya sang adik itu jangan dijatuhkan yang berat. Ya, tuntutan dari kejaksaan itu adalah 7 tahun. Betul. Tapi setelah dinego-nego dan hasil dari nego-nego ini kan terjadi betul. Tetapi apesnya kan ketangkep sama KPK. Betul. Ya, ternyata terungkap bahwa sang kakaknya ini dimintain 500 juta rupiah kalau mau menurunkan tingkat hukumannya dari 7 tahun untuk menjadi lebih rendah. Ya, tetapi setelah terjadi nego, hakim yang dimuliakan ini yang seharusnya berbuat tanpa pamrih dan adil, ternyata tidak berani kalau hukumannya itu jatuhnya menjadi ringan banget. Tetapi dia mengatakan kalau ya ini nggak bisa kalau rendah-rendah, minimal 3 tahun. Tetapi ya sudah, ya tidak usah 500 juta, ya minta 400 juta saja. Nah, ini kan nggak karuan ini ya. Negara kita tuh mau dibawa di mana ya? Akhirnya bagaimana Om Bob? Akhirnya setelah tawar-menawar jadinya 300 juta. Tetapi yang diberikan hakimnya itu cuman 250 juta. Yang 50 juta itu kemana Om Bob? Lah ini yang namanya kalau sudah korupsi berjemaah itu ya contohnya kayak gini. Ternyata yang 50 juta itu dikantongi sama Rohadi. Orang yang juga ikut mengurusi penetapan majelis hakim. Ya, jadi kalau mau ada sidang itu kan ditetapkan ini yang jadi majelis hakim siapa. Lah ini si Rohadi ini yang ikut berperan. Lah uangnya itu disunat. Dia juga ambil 50. Ya, jadi ini contoh korupsi berjemaah ya. Jadi kalau ini semua seperti ini dan tidak diberantas, ya nanti lembaga pengadilan di Indonesia itu sudah bukan namanya pengadilan, tetapi adalah ajang berbagi-bagi korupsi ya. Kalau seperti ini supaya tidak kejadian lagi, bagaimana baiknya Om Bob? Saya setuju dengan adanya usul dari LSM bahwa kalau mau memberantas korupsi di pengadilan, itu sekarang ini harus dilakukan sapu bersih. Ya, semua hakim-hakim dan panitera pengadilan yang ada di sekarang ini diganti semua oleh hakim dan panitera yang baru, yang fresh graduate dari sekolahan. Ya, jadi yang baru lulus itu diangkat jadi hakim, paniteranya juga diganti. Ya, cuci sapu semua. Nah, setelah itu mulailah yang masih murni idealis inilah yang harus diamati. Ya, karena rusaknya pengadilan ini kalau kita lihat mulai dari Mahkamah Agungnya yang kemarin, mulai dari jenjang-jenjang pengadilan tinggi, itu semua kan kelihatannya itu sudah bobrok semua. Ya, memang harus dilakukan pergantian secara total dan menyeluruh. Cari orang-orang muda yang baru lulus, yang semangatnya itu belum terkontaminasi, agar supaya pengadilan di tempat kita itu betul-betul menjadi tempat orang mencari keadilan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline.
Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om